Jumpa lagi dengan Komjen Nganggur. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib pengangguran semua. Jadi di video kali ini seperti janji kita sebelumnya, yaitu kita akan bongkar tuntas ya. Bongkar tuntas ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah media tanam. Bongkar tuntas pertama itu sudah di video sebelumnya. Nah, itu di sana sudah saya beberkan semuanya bahwa untuk rencana Flam Grape Garden 1 itu kita memakai media tanam hanya 2, yaitu dari sekam bakar dan tanah humus bambu ya. Nah, tanah humus bambu ini sudah ada videonya juga, dan sekam bakar sudah tersedia ya, tinggal dibeli saja. Nah, yang benar-benar sekam bakar ya, jangan sekam mentah, karena sekam mentah itu nanti masih ada jamur-jamurnya, dikhawatirkan, jadi nanti bisa busuk layu ya di tanaman kita. Jadi sebaiknya sekam bakar dan tanah humus bambu saja. Kemudian nanti dicampurkan 2 campuran, tapi hanya sedikit. Yang pertama yaitu TSP, atau bisa juga dikasih SP36 atau SP40, itu sama ya isinya, TSP juga. Nah, TSP ini bentuknya granul ya, bulatan-bulatan gitu, warnanya abu-abu. Nah, ini pupuk TSP ini bagus ya, karena dia merilis kandungannya itu secara perlahan-lahan gitu ya, pelan-pelan sampai lama banget gitu. Jadi kalau kita taburkan TSP itu mungkin 5 tahun aja, kalau kita bongkar lagi tanahnya masih ada sisa, belum semuanya yang terurai gitu ya, karena dia memang slow release ya, pelan-pelan gitu. Jadi tanah itu akan bagus terus ya, karena unsur-unsur haranya disuplai oleh TSP juga. Nah, itu ada campuran sedikit. Kemudian campuran yang berikutnya yaitu adalah kalsium ya. Nah, kalsium dalam hal ini saya memberikannya kalsium oksida. Nah, kemarin sempat ada sedikit banyak komen di channel saya ketika membahas masalah kapur dolomit ya dengan CaO, yaitu kalau kapur dolomit itu CaCO3 ya. Jadi kalsium hidroksida gitu ya. Sedangkan saya lebih memilih memakai kalsium oksida ya. Jadi kalau kalsium oksida itu CaO ya, rumusnya itu di sini ya, kemarin sudah pernah saya kasih ya. Ini dia saya buka aja, yaitu di produk pupuk yang namanya Malika. Ini saya gunakan Malika. Dalamnya warnanya biru ya, bubuk gitu ya, bubuk warna biru ya. Malika ini sudah saya pakai. Jadi saya sudah meninggalkan atau tidak menggunakan dolomit ya. Dolomit itu CaCO3. Nah, ini dolomit ya, bentuknya seperti ini. Dalamnya ya dolomit ya. Nah, ini saya sudah tinggalkan, saya tidak pakai itu karena untuk memperbaiki keasaman dari menyeimbangkan keasaman dari tanah, saya lebih memilih CaO dibanding CaCO3, dan itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ya, itu masalah media tanam sudah dibongkar tuntas seri 1. Sekarang bongkar tuntas seri 2. Nah, bongkar tuntas seri 2 ini akan terdiri dari beberapa video mungkin ya. Minimalnya ada 3 video. Kenapa? Karena nanti insya Allah kalau Flam Grape Garden 1 itu jadi kita launching gitu ya, saya akan menggunakan 3, minimal tuh 3 pupuk racikan. Maksudnya 3 pupuk yang nanti akan kita aplikasikan ya. 3 paket pupuk. Nah, lebih tepatnya 3 paket pupuk. Yang pertama itu adalah yang sohib pengangguran, para senior-senior semua, dan juga sohib-sohib pemula pergunakan. Biasanya itu mereka menggunakan pupuk sejuta umat kalau saya bilang ya, yaitu NPK seimbang 16-16-16, kemudian dengan KNO3 merah ya, selama masa vegetatifnya.
Kemudian nanti ketika masuk masa generatif, masa vegetatif ditambah magnesium sulfat ya, ditambah magnesium sulfat. Kemudian ketika generatif beralih ke MKP, pupuk MKP ditambah dengan KNO3 putih dan ditambah boron ya, ditambah karate boroni ya. Itu biasanya yang digunakan oleh teman-teman pengangguran semua udah maklum ya, udah mafhum semuanya itu bahwa sohib-sohib pengangguran itu biasanya memakai pupuk itu, dan itu akan saya aplikasikan juga ya sebagai bahan penelitian kita. Nanti akan kita bandingkan dengan 2 paket pupuk yang akan saya terapkan juga. Nah, untuk pembahasan paket pupuk sejuta umat ini akan saya tampilkan di video berikutnya saja, jangan video yang ini. Nah, untuk video yang kali ini saya akan sedikit mengulas dulu yang pertama ya, mengenai mengenai unsur-unsur di tanah ya. Unsur-unsur yang di tanah yang dibutuhkan, baik itu berupa dari tanah itu sendiri maupun dari pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Dalam hal ini tanaman anggur kita ya. Ya, jadi pupuk, kita sebut aja pupuk di sini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, itu dia terdiri dari 3 hal. Ya. Nanti 3 hal. Yang pertama yang namanya makro primer. Kemudian yang kedua yaitu makro sekunder. Ya. Kemudian yang ketiga adalah unsur mikro. Ya. Mikro. Nah, ini. Jadi tanaman itu membutuhkan 3 unsur ini. Nah, 3 unsur ini sejatinya harus dipenuhi oleh tanah itu sendiri dan juga pupuk yang akan kita berikan. Nah, dalam hal ini pupuk menunjang seluruh kebutuhan dari unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman anggur itu ya. Nah, apa saja di unsur primer ini? Nah, kalau unsur primer ini itu saya tulis di sini ya, mungkin biar bisa kelihatan di sini ya, primer. Maksudnya makro primer ya. Makro primer itu ya 3 ini unsur, N, kemudian P, kemudian K. 3 ini. Ya, adapun sekunder kita tulis di sini ya. Sekunder itu ada Mg, magnesium. Ya. Kemudian ada sulfur, dan yang ketiga adalah kalsium, Ca. Ya, ada 3, ini juga ada 3. Nah, kemudian unsur mikro itu adalah unsur tambahan. Nah, kalau kalau sohib pengangguran semua punya misalkan ya, saya ambil contoh pupuk yang ada di pasaran, misal gitu ya, ada pupuk apa ini, misal aja ambil contoh, mungkin ini boleh ya. Nah, ini NPK Patani ya, 16-16-16, yaitu NPK seimbang ya, Mutiara. Ini kalau sohib pengangguran semua ngelihat, ini ada tambahannya di sini. Atau kalau di brand atau mereknya Merauke itu ditulis plus TE ya, trace element, yaitu elemen penunjang. Nah, elemen penunjangnya itu adalah diantaranya ini. Nah, elemen penunjang itu dalam bahasa kita adalah mikro, ya, mikro di sini, mikro. Jadi mikro apa aja? Mikro itu ada banyak, seperti tadi yang di sana ada B, boron ya. Kemudian ada juga mangan, Mn. Kemudian ada juga Cu, ya, ya, copper. Kemudian Zn, ya, seng. Kemudian ada Fe, besi, ya.
kemudian ada juga molybdenum dan lain-lain ya. Di sini kita tulis dan lain-lain. Nah, ini unsur mikro. Nah, unsur mikro ini dibutuhkan hanya sedikit ya. Jumlahnya tuh 0,0 gitu misalkan ya, nggak sampai sekian persen, nggak sampai belasan atau puluhan persen, tapi hanya dia 0, sekian persen. Itu unsur mikro ya. Baik. Nah, cuman yang perlu kita ingat ya, dari unsur-unsur primer, sekunder maupun mikro ini ada yang disebut pH ya. Dari semua ini ada yang namanya pH, kita tulis di sini, atau keasaman atau kebasaan tanah ya setelah dicampur ini. Nah, dia NPK maupun MSCA ya, itu dia bisa diserap oleh tanaman ketika tanah atau media tanamnya pH-nya itu antara 6,4 sampai 7. Ya. Ini. Di sini. Demikian juga dengan ini. Boron, mangan, Cu, Zn ini juga masuk. Nah, ini saya tandain aja di sini ya. Nah, ini. Ini juga sama 6,4 pH-nya sampai dengan 7. Gitu. Adapun Fe bisa diserap di pH 5,5. Kemudian molybdenum bisa diserap ya oleh tanaman kita di pH 9. Nah, makanya kenapa di tadi NPK Pak Tani kita lihat ya, coba. Ini 1616. B-nya ada, Mn-nya ada, Cu-nya ada, Zn-nya ada ya. Tapi tidak ada Fe dan Mo. Kenapa? Karena untuk bisa menumbuhkan tumbuhan anggur ya, tanaman anggur, pH-nya harus segini. Kalau di bawah ini asam, nanti hasilnya tidak bagus tanamannya. Begitu juga di atas ini, di atas 7. Ya, dia bersifat basa. Jadi maaf, terbalik. Ini bersifat asam. Kemudian kalau pH-nya naik bersifat basa, maaf. Kalau naik pH-nya berarti bersifat asam. Itu tidak bagus juga buat tanaman. Tanaman anggur itu pH-nya segini. Di antara itu, maka unsur Fe ini tidak dibutuhkan sebenarnya. Kemudian Mo juga tidak bisa, karena kita harus 9 dulu pH-nya, baru dia akan diserap. Ngapain 9? Akan rusak tanaman kita. Maka sejatinya unsur Mo ini tidak dibutuhkan oleh tanaman anggur, gitu ya. Ini secara umum. Kemudian kita lihat dulu fungsi-fungsinya. Nanti baru kita masuk ke paket pupuk yang pertama yang akan diterapkan di insya Allah di Flam Grape Garden 1 ya. Nah, ini mungkin pupuknya, paket pupuknya mungkin Soi Pengangguran belum pernah ada yang tahu, tapi dengan kalkulasi matematis saya bisa buktikan bahwa itu bagus, dan nanti akan kita praktekkan di Flam Grape Garden 1 ya, insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, Soi Pengangguran pertama yang N ini, nitrogen, ini dia dibutuhkan ketika fasenya vegetatif atau pertumbuhan. Maka ketika masa pertumbuhan, N-nya besarin, N-nya harus besar. Ya, nah, ketika N-nya besar, maka dia sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu. Ya, Soi Pengangguran, N itu adalah dia itu untuk pertumbuhan. Ya. Kalau kita bilang di sini untuk pertumbuhan. Nah, gitu. Jadi dengan N tinggi di masa vegetatif, maka tanaman akan cepat tumbuh, subur ya, dengan N yang tinggi. Nah, hati-hati ketika generatif, kita bukan meninggikan pertumbuhan atau mengutamakan pertumbuhan, tapi pembuahan. Makanya nanti ketika di generatif N-nya kita kecilin. Tetap dibutuhkan, tapi tidak sebanyak ketika masa pertumbuhan. Baik. Ini ya, pertumbuhan. Nah, ini N ini adanya biasanya disebut dengan asam amino atau protein ya. Bahasa kita protein. Itu disebut juga nitrogen. Ya, dia untuk pertumbuhan, kemudian kalau misalnya ada jaringan yang rusak ya, batangnya kegores dan sebagainya,
Nah, dia N ini nih. Jadi dia memperbaiki jaringan. Memperbaiki jaringan. Ini tugasnya N. Ya. Baik. Kemudian soal pengangguran semua ya, untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan yang terkait dengan masa-masa pertumbuhan itu N, itu nitrogen. Kemudian ya, soal pengangguran semua kita beralih ke fosfor. Ya. Untuk fosfor dia ini sebenarnya fungsinya bisa untuk memperbesar batang. Makanya ketika di vegetatif fosfornya juga butuh ya, memperbesar batang. Kelihatan ya? Tulisannya. Ya. Ini saya pengangguran ya. Nih, apa namanya? Batang ya. Dia juga sebenarnya dalam masa peralihan, makanya dia mempercepat pembuahan. Nanti pada fase generatif dia juga berfungsi, makanya. Kenapa? Karena dia bisa mempercepat pembuahan. Mempercepat pembuahan buah gitu ya. Baik. Kemudian soal pengangguran yang kalium ya. Nah, ini kalium fungsinya untuk transportasi. Ya. Nah, ketika fase vegetatif, nah dia membawa hasil-hasil dari apa namanya itu, masakannya itu ya, masakan supaya di apa namanya disebarluaskan ke batang, ke daun dan sebagainya, itu menggunakan K. Nah, pada saat nanti di generatif, K-nya yang justru harus tinggi. Ini paling tinggi sekali. Ya, karena dia unsur yang paling dibutuhkan untuk pembuahan, masa pembuahan. Ya, karena nanti buah itu adanya di ujung-ujung. Maksudnya di apa namanya itu setelah batang, kemudian ada batang, sub batang lagi ya, atau kalau kita bilang ada primer, ada sekunder, ada tersier, kemudian dari tersier itu tumbuh lagi bunga. Nah, ini dia fungsinya adalah untuk itu ya. Jadi nanti ini K-nya ditinggikan ketika generatif ya. Ketika generatif, yang ini ketika vegetatif. Gitu ya. Nah, tapi kita harus pupuk-pupuk ini harus seimbang dalam hal jumlahnya, kecuali apa yang dibutuhkan lebih ya, seperti tadi vegetatif nitrogen, maka nitrogennya lebih. Nah, nanti akan kita racik, akan kita jadikan satu paket bagaimana pupuk-pupuk dari beberapa macam pupuk kita aplikasikan menjadi pupuk yang dibutuhkan sesuai dengan masanya ya, sesuai dengan masanya gitu ya. Baik. Ini udah memperbesar batang ya, dia juga membuat akar serabut juga ya, ini ya, fosfor nih. Jadi akar serabutnya banyak ya. Kemudian sekarang di makro sekunder ya. Untuk Mg ya, Mg itu ini jelas ini untuk klorofil ya. Zat hijau daun. Klorofil. Klorofil ya. Kemudian dia juga untuk fotosintesisnya ya, fotosintesis. Nah, ini menggunakan magnesium. Sulfur ya, sulfat jelas ya. Kalau yang namanya buah nanti itu dia ada wanginya ya. Jadi kalau durian itu wangi, itu gara-gara ada sulfurnya. Anggur manis ya, manis itu dari sulfurnya ya. Dan seterusnya, dia itu sulfur itu yang berkaitan dengan buah gitu ya. Gitu. Dan dia juga sebenarnya kaitannya membantu nitrogen dalam hal pertumbuhan. Ya, makanya ketika vegetatif S itu tetap dibutuhkan. Kenapa? Karena S itu membantu nitrogen ketika masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Gitu ya. Baik, kemudian kalsium. Nah, ini untuk menguatkan tanaman ya. Menguatkan tanaman. Dari mana? Menguatkan tanaman itu seperti apa? Nah, menguatkan tanaman misalkan dengan batang sekunder yang cuma hanya sepensil misalkan, dia bisa menahan buah yang segitu banyak, beberapa dompol ya, beberapa klaster dalam satu tersier. Nah, itu kok bisa kuat itu? Nah, ini fungsinya dari kalsium. Itu untuk menguatkan tanaman ya. Gitu. Nah, ini juga dia untuk covering supaya kelihatan indah, mengkilap gitu ya, anggur kita
ya, mengkilap, kelihatan indah gitu ya. Nah, itu dari kalsium gitu ya. Ini diantara fungsinya. Nah, kemudian boron ya, ini untuk bobot buah ya, untuk beratnya buah, bobot ya, bobot buah ini boron ya. Kemudian mangan, nah ini untuk vitamin ya, vitamin ini ada di mangan nih, vitamin, kemudian apalagi lemak ya, gitu ya. Sohib pengangguran, lemak, vitamin ini adanya di mangan. Kemudian dan seterusnya ya. Ini unsur yang sedikit ini kita tidak bahas terlalu panjang lebar karena dia kebutuhannya sedikit, tapi tetap harus ada gitu ya. Nah, ini adalah bagan dari kebutuhan tanaman akan unsur-unsur yang ada di pupuk, baik itu makro primer, makro sekunder maupun di mikronya. Nah, sohib pengangguran, pelajari ini dulu. Nanti setelah ini sudah paham benar, baru kita akan masuk ke pupuk itu supaya bisa memenuhi ini tadi. Ingat, untuk vegetatif nitrogennya harus tinggi, tapi dia tetap harus ada unsur-unsur yang lain ini, meskipun jumlahnya tidak sebesar atau sebanyak dari nitrogen itu karena dia masanya vegetatif. Adapun nanti ketika generatif, K-nya ini yang harus tinggi sekali. Nah, N-nya bisa ada, P-nya ada, MGS, CA-nya harus ada juga, dan yang lain-lain mikronya juga harus ada, tapi jumlahnya tidak besar dan harus diseimbangkan. Nah, bagaimana prosesnya, kalkulasinya? Ikuti terus ya. Sebentar, ini saya hapus, kemudian nanti kita akan membahas pupuk apa yang akan digunakan dan bagaimana perhitungannya bisa sampai dengan dosisnya bisa memenuhi dari tumbuhan anggur. Baik, sohib pengangguran semua, ini adalah pembukaan dari bongkar tuntas seri 2 mengenai pupuk. Sohib pengangguran bisa catat ini semua, pelajari baik-baik, simak videonya dari awal sampai akhir supaya tidak ketinggalan. Kemudian nanti di video selanjutnya akan saya kupas tentang paket pupuk yang akan digunakan di Flam Grape Garden dengan kalkulasi yang canggih, kemudian sampai dengan dosis, dan nanti aplikasinya akan kita lihat insya Allah ketika Flam Grape Garden 1 itu jadi terlaksana ya. Demikian dulu dari kami. Terima kasih sudah menyimak videonya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, pencet jempolnya, dan goyang loncengnya. Salam, ciao.